Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwan fillah rahimakumullah, dimanapun antum sekalian berada, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, dalam keberkahan dan juga lindungan Allah subhanahu wa ta'ala di segala aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah, dalam kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum karangan Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Sebagaimana biasa, mari sama-sama kita awali terlebih dahulu dengan pembacaan suratul Fatihah dan kita mantapkan niat ta'lim kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Thumma ila arwahil anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal ulama'il amilin. Khususan minhum Sidina Al-Imam Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa Sidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Thumma ila ruh Syekhul Kabir Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Segab wa Syekh Ali bin Abi Bakar Saqran. Thumma ila ruh Sayyidina Al-Imam Qutbil Anfas wa Alamatin Nubras Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa Syekh Ali bin Abdullah Baras. ثم إلى روح سيدنا الإمام قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ووصولهم فروع مذهب الحقوق عليهم أجمعين. وثم خصوصا إلى روح صاحب التعليم متعلم الشيخ برهان الدين الزرنوجي ووصوله فروع وتلامذة مذهب الحقوق والمنتسبين إليه أجمعين. وثم إلى روح سيد الوالد الحبيب الرس بن سالم العطاس وأبوية وسالة سلمان بن هارون وأبوية سيد محمد بن علي المالكي وجميع أساتذة الدار الجودة وصولهم فرحهم أن الله يتغشم برحمة والمغفرة ويعود إلينا من بركات وأسرار وأنوار علومهم ونفات بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه وقربه وثوابه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-muallif radhiyallahu anhu wardahu anna jami'an. Wa amma ikhtiyarul ustadhi fayanbaghi ay yakhtara al-a'lama wal awra'a wal asanna kama ikhtara Abu Hanifah hina izin Hamada bin Abi Sulaiman ba'da ta'ammuli wa tafakkuri. Ikhwan fillah rahimakumullah, dilanjutkan di sini oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Wa makhtiyarul ustadzi, adapun terkait memilih guru, fayan bagi ayah taral a'lama wal awra'a wal asanna, hendaknya pilihlah guru yang paling berilmu, wal awra'a, dan yang paling memiliki sifat wara', wal asanna, dan yang lebih tua umurnya. Kama ikhtara Abu Hanifah hina izin Hamada bin Abi Sulaiman ba'da ta'ammuli wa tafakkuri, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah tatkala beliau memilih guru beliau yaitu Syekh Hamad bin Abi Sulaiman ba'da ta'ammuli wa tafakkuri, setelah beliau melalui perenungan dan juga pemikiran. Wa qala Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, dan berkata Imam Abu Hanifah rahimahullah, wajadtuhu syaikhan waquran haliman saburan, aku mendapati beliau, aku melihat beliau, yakni guru beliau yaitu Syekh Ahmad bin Habib Sulaiman, syaikhan waquran haliman saburan,
sebagai seorang guru yang berwibawa, haliman yang bijaksana, saburan yang sabar. Wagala, dan beliau berkata lagi, yakni Al-Imam Abu Hanifah, sabattu inda Hamad bin Abi Sulaimana fanabattu. Sabattu inda Hamad bin Abi Sulaiman, aku menetap dengan Syekh Hamad bin Abi Sulaiman, yakni aku belajar dengan Syekh Hamad bin Abi Sulaiman. Fanabattu, maka aku berkembang. Wagala, dan beliau melanjutkan kembali, yakni Al-Imam Abu Hanifah, sami'atu hakiman min hukama'i Samargandi, aku telah mendengar seorang bijak di antara orang-orang bijak Samarkand telah berkata, inna wahidan min talabatil ilmi syawarani fi talabil ilmi, sesungguhnya ada satu orang dari penuntut ilmu bermusyawarah kepadaku dalam menuntut ilmu. Wa kana azama ala dhihabi ila Bukhara li talibil ilmi, seorang penuntut ilmu tersebut bermusyawarah terkait menuntut ilmu, padahal ia sudah bertekad untuk berangkat ke Bukhara li talibil ilmi, untuk menuntut ilmu. Dilanjutkan oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, wa hakadha yanbaghi ayyu syawara fi kulli amrin, begitulah seharusnya seorang penuntut ilmu, yakni bermusyawarah, meminta saran dan pendapat, fi kulli amrin, dalam setiap urusan. Fa innallaha ta'ala amara rasulahu alaihi salatu wassalam bil musyawarati fil umuri, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam bil musyawarah, untuk senantiasa bermusyawarah, fil umuri, dalam setiap urusan. Walam yakun ahadun aftanu minhu, padahal tidak ada satupun orang yang lebih cerdas dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'adzalika amara bil musyawarati, walaupun demikian Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan Nabi untuk senantiasa bermusyawarah. Wa kana yusyawiru ashabahu fi jami'il umuri hatta hawaijil bait, dan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam senantiasa bermusyawarah dengan para sahabatnya, fi jami'il umuri, dalam setiap urusan, hatta hawaijil baiti, hingga terkait urusan kebutuhan rumah tangga. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, setelah di bagian sebelumnya dibahas tentang memilih ilmu, dalam bagian ini dibahas tentang memilih guru, serta disinggung pula terkait musyawarah. Sebagaimana yang barusan disampaikan, memilih guru dalam belajar jangan sembarangan, karena seorang guru akan sangat berpengaruh pada ilmu kita dan cara kita beragama. Beliau menyebutkan beberapa sifat ideal untuk seorang guru yang pantas dijadikan rujukan dalam belajar, khususnya belajar ilmu agama, yang sifat-sifat itu menjurus kepada sifat-sifat orang yang bertakwa, yang lurus, yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajarlah kepada guru-guru yang betul-betul mengajak kita untuk ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita belajar kepada orang-orang yang justru menjauhi kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi sampai merendahkan kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar kepada orang yang mencintai dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita belajar kepada mereka-mereka yang tidak memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahkan terang-terangan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar kepada mereka yang menjunjung tinggi syariat. Jangan belajar kepada mereka-mereka yang merendahkan syariat, apalagi yang terang-terangan anti dengan syariat. Karena cepat atau lebih cepat mereka akan sangat berpengaruh pada diri kita dan juga cara kita beragama. Nah, jadi ketika kita belajar kepada orang-orang yang seringkali dengan sengaja menghina Allah, menghina Nabi, menghina syariat, dan menjadikan agama sebagai guyonan, maka otomatis cepat atau lebih cepat kita akan menjadi seperti mereka dan tidak akan ada ghirah dalam diri kita untuk membela agama ketika agama dihina. Hati-hati, jauhi orang-orang seperti itu. Jangan tertipu dengan penampilan mereka. Walaupun mereka dikatakan sebagai tokoh agama, walaupun mereka ngakunya sebagai ahlus sunnah wal jamaah, tetapi jika mereka menjadikan agama sebagai guyonan,
menjadikan agama sebagai candaan, maka jangan jadikan mereka sebagai guru dan panutan kita dalam beragama dan juga dalam belajar. Karena itu akan menyebabkan kita menjadi orang-orang yang terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka carilah guru yang ilmunya jelas, sanad ilmunya jelas, yang betul-betul mengamalkan ilmunya, yang betul-betul istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ragu-ragu untuk menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Cari guru yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga masa belajar kita, hidup kita tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu beliau Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji mengingatkan kita untuk betul-betul memikirkan terlebih dahulu sebelum kita memutuskan untuk belajar kepada seorang guru. Lihat dulu track recordnya. Dan beliau pun mengingatkan kita untuk bermusyawarah dengan orang-orang yang mempunyai kapasitas untuk diajak bermusyawarah. Karena musyawarah ini merupakan salah satu ajaran agama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bermusyawarah dengan para sahabat, walau hanya untuk urusan-urusan kebutuhan rumah tangga. Nah, dari sini kita dapat pelajaran penting. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang cerdas, yang tidak ada orang yang lebih cerdas dari beliau masih mau bermusyawarah, apalagi kita yang fakir akan ilmu. Dan begitu juga dari sini kita dapat pelajaran penting pula. Kalau untuk urusan-urusan kebutuhan rumah tangga saja kita perlu bermusyawarah, apalagi untuk urusan menuntut ilmu yang lebih penting dari itu, karena ilmu akan mempengaruhi keberagamaan kita. Tapi yang perlu kita ingat, musyawarah ini betul-betul bermusyawarah. Nabi bermusyawarah dalam urusan rumah tangga betul-betul dalam batas-batas kewajaran. Nah, jangan disamakan dengan orang-orang zaman sekarang yang ngumbar urusan rumah tangga dengan alasan musyawarah kepada orang lain. Orang-orang sekarang kan banyak tuh urusan rumah tangga dibawa ke publik. Kadang-kadang ada istri curhat tentang suaminya di medsos, suami curhat tentang istrinya di medsos. Itu bukan musyawarah, itu sama saja membuka aib pasangan masing-masing. Sama saja seperti sedang menelanjangi istrinya atau suaminya masing-masing di depan orang-orang yang tidak layak mendengar atau melihatnya. Itu merupakan perbuatan yang keji, perbuatan yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di sisi Allah, tapi juga di hadapan manusia. Yang jelas orang normal tidak akan melakukan itu. Hanya orang-orang yang sakit jiwa, hanya orang-orang yang sakit jiwanya yang akan melakukan perbuatan hina itu. Nah, dilanjutkan lagi di sini oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Wa qala Ali radhiyallahu an, yakni telah berkata Sayyidina Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, mahalaka mru'un an masyuratin, tidak akan celaka orang yang bermusyawarah, tidak akan celaka orang karena musyawarah. Kemudian dilanjutkan pula di sini, gila dan telah dikatakan rajulun wa nisfu rajulin wala syai'a. Orang itu ada tiga macam. Rajulun, yang pertama orang yang sempurna, wa nisfu rajulin, dan yang kedua yaitu orang yang setengah sempurna, wala syai'a, dan yang ketiga orang yang tidak sempurna. Farrajulu, adapun orang yang sempurna itu, man lahu ra'yun sha'ibun wa yushawiru, yaitu orang yang mempunyai pandangan, orang yang mempunyai pendapat, akan tetapi ia masih mau bermusyawarah, ia masih tetap bermusyawarah. Kemudian wanisfu rajulin, dan adapun orang yang setengah sempurna, man lahu ra'yun sha'ibun lakin la yushawiru, yaitu orang yang punya pendapat, punya pandangan, akan tetapi ia tidak mau bermusyawarah. Atau yushawiru walakin la ra'ya lahu, ia bermusyawarah tapi ia tidak mempunyai pendapat, tidak mempunyai pandangan. Dan yang ketiga, wala syai'a man la ra'ya lahu wala yushawiru, yang ketiga yaitu
orang yang tidak sempurna, yaitu orang yang tidak punya pendapat, tidak punya pandangan, wala yusyawara, tapi ia juga tidak mau bermusyawarah. Dan dilanjutkan di sini oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, wa qala Ja'far As-Shadiq li Sufyan Ats-Tsauri rahimahumallah. Dan telah berkata Al-Imam Ja'far As-Shadiq kepada Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahumallah, syawir fi amrika, bermusyawarahlah engkau, fi amrika, dalam urusanmu, alladzina yakhshanallaha ta'ala, dengan orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ja'far As-Shadiq ini, beliau merupakan putra Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Al-Imam Muhammad Al-Baqir merupakan putra daripada Al-Imam Ali Zainal Abidin. Al-Imam Ali Zainal Abidin merupakan putra Sayyidina Husain. Sayyidina Husain merupakan putra daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, suami daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini merupakan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ini merupakan salah satu ulama yang juga menjadi salah satu gurunya Al-Imam Malik rahimahullah. Nah, beliau Al-Imam Ja'far As-Shadiq memberikan nasihat kepada Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri untuk senantiasa bermusyawarah dalam setiap urusan dengan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Musyawarah sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jangan kita sembarang musyawarah dengan seseorang atau dengan orang-orang atau juga dengan kelompok ataupun golongan yang tidak pantas untuk diajak musyawarah. Seperti misalkan orang-orang yang jelas-jelas durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat orang-orang semacam itu, mereka tidak akan mempertimbangkan aturan-aturan Allah, tidak akan mempertimbangkan hukum-hukum Allah. Yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa jadi halal, karena mereka tidak memikirkan halal haram. Yang mereka pikirkan cuma untung dan rugi. Nah, jadi kalau kita mau bermusyawarah atau meminta pandangan atau meminta saran, pilihlah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan para ulama yang istiqomah, bukan ulama-ulama dunia, karena mereka bisa memanipulasi hujah, mengkorupsi dalil. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kita untuk menjauhi ulama-ulama semacam itu. Dan dilanjutkan lagi di sini oleh beliau Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, wa talabul ilmi min a'lal umuri wa as'abiha, fakanatil musyawaratu fihi ahamma wa aujaba. Dan kemudian beliau lanjutkan, wa talabul ilmi, dan adapun menuntut ilmu, min a'lal umuri, merupakan suatu perkara yang luhur, wa as'abiha, dan juga perkara yang paling sulit. Fakanatil musyawaratu fihi ahamma wa aujaba, maka bermusyawarah di dalamnya, dalam urusan menuntut ilmu, ahamma wa aujaba, lebih penting, lebih utama, wa aujaba, dan lebih wajib. Ikhwan fillah rahimakumullah, sementara kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini. Insyaallah kita sambung lagi di kesempatan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jika menurut Anda konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channelnya, share videonya, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Insyaallah kita bertemu di lain kesempatan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.